Polnya tanpa kupas saya bikin Pak, itu enak banget. Dan sekarang ini nikmat banget karena di bagian tengah juga dengan adanya damage yang langsung dihasilkan oleh beberapa pemain dari Rebellion Zen. Renvi-nya Pak bonyok. Ini beda. Ini kalau mereka mau menganggap gameplay mereka yang di game yang pertama bisa diterapkan di game kedua, ini beda Profesor. Iya, beda banget. Beda banget. Mereka harus lebih sadar, ini crowd control mereka dari Rebellion Zen ini sudah ada. Val walaupun di early game kali ini dia nggak punya damage, tapi dia punya namanya backstep, dia punya adanya execute. Cuma Itu punya harus di-respect. slow dan silent sih, tapi sisi powernya kayak terlalu dikit banget. Bukan efek stun yang mungkin akan diberikan sebelumnya seperti yang sekarang digunakan oleh Renvi, Ruby salah satunya. Yang itu yang harus benar-benar diperhatikan. Tapi nampaknya Val di sana, what are you doing? Rotasi sudah dilakukan, terjadi Vince karena belum memiliki satu buah Black Choose. Nampaknya bakal menjadi satu buah overcommit dari seorang Val. Oh enggak, dia memilih untuk menuju ke arah top lane nampaknya. Dibukain tuh, liatin satu-satu. Coba lihat, ada Valnya langsung memimpin jalannya di bagian depan, tapi Swelo tertangkap sepertinya. Namun untuk Swelo memancing, dia malah flicker masuk bagian dalam, selamat sudah. Sementara BB25 di bagian belakang, ada Betrek menjadi korban juga, langsung ditabrakin lagi. BB25 bisakah dia selamat, bisakah dia menahan damage yang dihasilkan oleh pemain Rebellion Zen? Sejauh ini aman. Ini dia yang mereka coba lakukan kembali. Profesor KB sudah bilang sebelumnya, ini akan sedikit berbeda. Lihat, mereka nabrak. Karena di game yang pertama, yang mereka tabrak itu Kimi. Sekarang yang mereka tabrak itu Pakuito. Bang Botak, burst damage besar dengan emblem assassinnya. Don't forget about it. Widih, jangan lupain hal tersebut. Tapi ya emang yang paling mengerikan adalah ketika kita ngomongin soal killing spree atau assassin emblem, yang tentunya akan memberikan burst yang lebih tinggi lagi. Apalagi double jab-nya ini yang akan mengerikan dengan passive stack-nya dia, dengan damage letupannya dia sendiri. Ditambah dengan rotasi dari rival, ya dibukain semuanya. Waduh, ada lagi reroll manipulation. Untungnya masih bisa selamat pergi sudah untuk Lilianya dari area tersebut. Dominasi jalanan pertandingan kali ini kembali ke Rebellion di hari-hari sebelumnya. Mereka udah mulai menyetir dari awal, mencoba untuk mendapatkan satu buah turtle di early game. Tapi lihat Val masih level 3. Dan BB25 harusnya udah tahu akan hal tersebut. Mencoba di poking damage dan lihat Val langsung berubah, mencoba untuk menghilang lagi dari sebuah pikiran yang tidak lupa atas keberadaan dari seorang Val. Tapi nampaknya di red, melihat akan hal itu akan menjadi sedikit potensial untuk dia tunggangi. BB25, lihat berubah langsung menjadi dengan anak-anak Space Ken Klerek tambahkan retribusi yang cukup baik. Jisa berhasil didapatkan, tertangkap di red kali dengan BB25 Val. Memfollow up, langsung hilang begitu saja. Kombinasi Symphony of Skill yang dilakukan cukup baik. Tapi lihat Vince sepertinya menjadi salah satu hal yang cukup menarik. Jisa das, 2 kali knockout strike dikeluarkan. Tertangkap kembali Renvi dan bahkan ini akan menjadi akhir dari Renvi di adalah mid lane Papulo. Ini Dairen banget bagus nih permainannya. Luar biasa sekali, barusan 2 orang makan 3 jadi korbannya dengan inisiasi yang dia lakukan loh Prof. Iya, bahkan kalau misalkan untuk menghentikan Kara Dairennya ya tidak akan bisa, karena balik lagi untuk split ketika dia bisa menunggangi seseorang, dia akan langsung cooldown 5 detik doang. Dan itu akan bisa di spam dari split-splitnya. Makanya untuk bulir-bulir terbaik dari glue-nya ini harus dihentikan cepat mungkin. Tapi early-nya udah dipegang sama Rebellion Zen. Tapi nggak apa-apa, tadi gue lihat Val, dia backstep-nya menuju ke arah minion, nggak apa-apa. Iya. Gue nggak lihat. Gue benar-benar nggak lihat, gue benar. Bener. Apollo nggak lihat kan? Dan gigitan birunya juga tidak menuju ke arah seorang Xuan karena terlalu jauh. Iya. Nggak lihat kan? Gak apa-apa Pak, aman Pak, rahasia mah aman apa kita Pak. Oke, tapi nampaknya Jisa di sana membuat Renvi kembali mengeluarkan satu buah flickernya. Renvi kali ini udah tidak ada I'm offended. Jisa berada di arah rumput. Tapi nampaknya kali ini Jisa harus keluar dari persembunyian. Terlalu mencolok sepertinya Jisa berada di arah sana. Tapi Vince, BB25 is coming. Jisa memilih dash mundur ke arah belakang. Melihat permainan dari tim Geek Fam, mereka mencoba untuk mendapatkan plating dari top lane. Apakah berhasil diselamatkan? Lihat rotasi Clearing King dengan flank yang dilakukan seorang Jisa. Menuju ke arah Vince dan bakal coba dibalikan. I'm offended dikeluarkan tapi ternyata Jisa berhasil mendapatkan satu buah point kill. Tidak berhasil ditumbangkan. Terpakan di sini BB25 yang harus hilang Papulo. 2 orang gak cuma dengan BB25, Vince pun menjadi korbannya. Swelo langsung mencoba untuk langsung menjegal agar 2 orang ini tidak bisa pulang. Namun snipernya udah mulai masuk ke bagian depan, tidak ada korban yang kena. Valnya masih berlindung di dalam imun yang dia miliki. Papulung bohong. Apa? Kamu bilang tidak ada korban yang kena. Lihat kupanya tumbang kena turret. Loh,
Itu korban loh, Itu korban Profesor. loh, itu Oh, itu korban. korban loh. Papulung ini memandang sebelah mata loh. Wah, Kupa Kekuatan itu. dari Kupa. Ingat Papulung, patch terakhir, 2 patch lebih tepatnya. Ya. Itu Kupa sudah mendapatkan 100% convert attack speed dari Popol. Jadi kalau Popolnya punya 30% attack speed, Kupa juga punya. Waduh. Itu, jangan kau lupakan itu. Terkadang memang yang kecil itu suka dilupakan. Padahal hal besar itu muncul dari hal kecil. Betul sekali. Tapi untuk kali ini Turtle Slain by Samsung Galaxy S Series dan bahkan untuk dari daerahnya sendiri dia udah punya Dominance Ice untuk mengkontes Karma FC. Waduh, ini ketangkap lagi nih MFC-nya dari Roman Revolution di bagian belakang. Sedikit lagi Epitrisa dari Esmeralda menjadi korban dan bahkan Valnya hanya melenggang bebas dengan begitu cepatnya. Sakit paket saja. Ada Plexus lalu gue mau pendek dia ditarik dan shutdown pun tercipta. Meletus balon hijau. Tapi kalau di sini meletus balon Jisa. Jisa tergeletak, dia tak bisa berdaya. Dia berharap dia bisa mengeluarkan knockout strike-nya. Dengan lifesteal yang dia miliki, dengan damage yang cukup besar, dia bisa menumbangkan tim Geek Fam. Tapi miscalculate, Profesor. Ya, ditambah dengan kita tahu Ruby dengan Donran Wolf King ini akan menangkap beberapa hero dengan ability dash. Dan itu membuat dari Jisa-nya juga tidak akan bisa melakukan escape ability. Wow, Red Fist coming, flicker telah digunakan tapi ternyata di sana tidak ada follow up. I'm Offended dikeluarkan dan untung di follow up dan Swan di depan sana berhasil mendapatkan satu momen pertama. Red Fist terdeteksi dari radar seorang Val. Lihat Natalia, ini benar-benar seperti mantan. Diam-diam datang langsung menyakitkan lalu hilang kembali. Waduh. Ya ampun, sabar ya, Sabar, anak muda sabar. Sabar banget. The Pinjet tadi hilang sudah untuk kali ini Patrick. Namun untuk Vince yang masih berusaha agar bisa selamat dari area tersebut. Valnya pun tidak mau terus-terusan memberikan damage karena darahnya juga sangat-sangat tipis. Wah, itu 1 second moment sih. Vince-nya pas banget ada Black Shoes. Jadi ketika Valnya harusnya melakukan eksekusi tapi ternyata tidak sempat untuk memainkan miskalkulasinya dia sendiri. Jadi nggak bakal dikejar lagi karena balik lagi stacknya bakal ada 5 dan itu bakal jadi salah satu malapetaka ketika Valnya terlalu overcommit. Meletus langsung Kena efek balon slow terus Val. itu pasti. Iya, meletus balon Val, bukan balon Jisa lagi. Waduh. Oke, melihat gameplay dari tim Rebellion yang agresifnya banget membuat mereka harus mendapatkan 11 point kill dan bahkan Val dia dengan darahnya yang masih setengah aja dia berani. Oh my god, lihat di situ blind shot yang ditembakkan. Dor membuat seorang Val tumbang di arah rumput. What a play from Xuan, tapi tepatnya di sana di arah bottom lane, tepat 2 orang yang sudah bersiap untuk menumbangkan seorang biru dan berhasil ditangkap. Ini nampaknya mereka harus respect dengan adanya gameplay dari seorang Beatrix. Swan fokus dengan apa yang dia miliki. Timnya berada di posisi yang kalah, tapi dia mencoba untuk mendapatkan objektif untuk mengejar sisi dari goldnya, Profesor. Ya, apalagi kita tahu untuk dari Shuan-nya sendiri, dia kan hitungannya kan hero mid juga kan, hero mid game, bukan hero mid laner. Tapi untuk sekarang ini bisa dibilang akan mendapatkan power spike-nya perlahan-lahan karena Renvi-nya benar-benar nge-supporting power banget dari Shuan. Di Shuan-nya kalau mau di geng, dia pasti bakal PR. Ini mungkin Valnya yang harus lebih berhati-hati. Waduh, masih bisa selamat. Untung aja dia masih punya dash. Dilompatin lagi malah MFC-nya. Hanya lompat ke dalam sebuah jurang dan hampir aja itu bisa merenggut ke arah nyawanya. Tapi yang masalah adalah tiba-tiba daerah bersama dengan seorang Jisa is coming. Di shotgun. Shotgun-nya, Lihat, bos. surprise attack Bapak Ibu semua di depan sana dengan Watt berbalas setelah dikeluarkan review. Udah mencoba balik lagi nampak Vici. Mencoba untuk menutup pergerakan dari seorang Swallow. Daerah is coming. Biru, Jisa masih terlalu jauh ini peperangan tidak cukup adil dan bahkan harus mengeluarkan flicker ke arah belakang untuk menyelamatkan diri dari tim Geek Fam. Wah, ini cepet ya tempo permainannya karena MFC-nya pun mau lompat lagi, mau masuk lagi dalam rumputan. Ada Natalia mulai menggaruk juga, sedikit lagi EP tersisa. Dan hilang sudah MFC-nya, tidak ada pertolongan di area tersebut. Itu udah kayak worst scenario banget ketika MFZ-nya lewat begitu aja sih. Karena Jisa-nya juga udah ready di bagian laning phase. Dan ini akan membuat satu instant pick off untuk MFZ. 4 lawan 5 posisinya, invade akan terjadi. Definisi terpukul kali itu oleh seorang Jisa. Depan sana Renvi benar-benar bakal coba di poking. Nggak di commit, di poking. Tapi dengan darahnya setengah. Dia mendekat akan mendapatkan kerugian yang cukup banyak untuk tim Geek Fam itu sendiri. Dairan berada di arah rumput. Harusnya para pemain dari tim Geek Fam kan, tapi lagi-lagi depan sana. Lihat Dairan tertangkap. Split telah digunakan. Mampukah dia dan bertahan. Tergendong kali ini BB25. Berhasil ditumbangkan. Ditukar dengan satu buah Dairan tapi di depan sana. Swallow mencoba untuk memberikan sedikit Fire Crystal dan bahkan
Kalau masih bisa recall, masih sempat. Buat apa pulang kalau ada recall? Ya, mau masuk ke dalam rumputan, tapi ada Renvi tadi yang bisa mendapatkan sebuah damage ke arah Val dan ketahuan sudah posisinya. Oh, flanking dari Jisa enggak kayaknya. Tapi tadi barusan sebenarnya yang men-take down karena BB25 adalah seorang Xuan-nya. Jadi thanks to Xuan mungkin dari Dairen-nya. Karena ketika dia grab-grab ke arah ini ya, ke arah BB25, itu dia terkena damage yang sangat amat banyak dari glue-nya. Karena tadi kan kena ini kan, kena satu Nibir Station. Benar. Dan itu bukan damage yang sedikit, jadi damage yang sangat amat banyak. Dan untuk sekarang, udah Heptasis, udah Hunter Strike dari Val-nya. Apakah akan jadi instant kill bagi Xuan? Karena Xuan kayaknya akan menuju ke arah Demon Hunter Sword itu. Karena dia punya satu attack speed lagi. Kalau misalkan Wind of Nature dia cuma punya satu untuk dari spear-nya. Yes, tapi lihat di depan sana. Berhasil mendapatkan Bapalo Teroma Jisa mencoba untuk menggocek, tapi masih kena. Kemarin gue juga punya mindset seperti itu untuk menghindar di Tower, tapi ternyata gak mampu. Monster kill didapatkan. Masih menuju ke arah belakang Jisa, Knuckle Strike dan pakai satu. Itilah triple kill. Looking for Maniac tapi terlalu jauh. Shutdown. Dan lihat BB25 tergendong, tertangkap, terperangkap. Mau nggak mau melakukan all in dan bahkan disisir Rico tas dan disisir. Wipe out. Ini bencana. Wow, Rebellion Xian mereka benar-benar mengamuk habis-habisan bahkan untuk kali ini terbuka dengan begitu bebas ya. Base yang dimiliki oleh pemain dari Kickbomb akan dihantarkan Lordnya, akan dihantarkan minionnya, akan ke mereka langsung mendapat kemenangan, tapi tidak. Karena pemain Kickbomb sudah hadir kembali. Dan pembagian tugasnya sih, ini rapi banget. Val-nya langsung berjalan dari bottom lane, dia dorong minionnya. Karena minionnya benar-benar lagi winning condition dan player head to head by Lita kita bisa melihat bagaimana Birul dengan KDA dan bahkan beberapa gold per minute yang mungkin lebih optimal untuk sekarang daripada Renzi dan juga kawan-kawan Xuan hilang. Wow, lihat backstep yang diberikan dari seorang Val. Damage terlalu sakit. Bisa recall tas ribut untuk corner. Dan bahkan kali ini lihat Val di depan sana. Mencoba untuk mengganggu pergerakan para pemain dari tim Kickbomb. Tersisa 3 player. Akankah mereka masih mampu bertahan? Tapi Kupa nggak peduli apa terjadi. Knockout strike! Bahkan membuat Xuan langsung menggunakan flickernya. Respect, backdoor Israel. Val gak peduli apapun yang terjadi depan sana. Mina udah pada mulai masuk. Mereka harus respect terhadap damage dari seorang Xuan. Dan Kupa kali ini gak peduli apapun terjadi. Val ingin mendapatkan kemenangan. Rebellion, Xian. Val gak peduli.